Seorang dukun membantai 42 perempuan demi mendapatkan kesaktian. Ajaran ilmu sakti mandraguna itu diperoleh dari ayahnya yang datang dalam mimpinya. Pada akhirnya, dia menyesal, namun itu semua sudah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dukun. Seperti biasa, setiap video yang kita sajikan akan diambil pelajaran di dalamnya. Karena setiap peristiwa pasti ada hikmah besar di balik itu semua. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar terkait dengan video yang akan kita sajikan. Namun sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Namanya Suraji, akrab dipanggil Dukun AS. Merupakan warga Sumatera Utara. Penampilan Dukun AS tidak terlihat kontroversial. Dia kurus, jangkung, dan mungkin orang lebih mengira dia sebagai pegawai kecamatan dibandingkan dengan dukun. Ayah Suraji juga berprofesi sebagai dukun. Ayahnya meninggal di saat Suraji berusia 7 bulan. Menurut pengakuan ibunya, Suraji memiliki keterkaitan belajar ilmu perdukunan sejak usia 12 tahun. Dia belajar lewat buku-buku yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Hidup Suraji berubah 180 derajat setelah dia menikah. Dia semakin getol menyelami lautan klinik. Dan dia mengaku bahwa dalam mimpinya kerap kali ayahnya datang dan mengajarinya ilmu kesaktian. Masyarakat di desanya menganggapnya adalah orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani berbagai macam jenis jasa, mulai dari pengobatan orang sakit dan memasang susu. Pada suatu malam, mendiang ayahnya datang dalam mimpinya. Dalam mimpinya tersebut, ayahnya berpesan jika dia ingin semakin sakti dan memberi kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, dia harus mengorbankan 70 nyawa wanita. Setelah ditimbang-timbang, akhirnya Suraji melaksanakan petuah sang ayah lewat mimpi. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbangkan. Pada tahun 1997, aksi brutal Dukun AS terendus saat aparat menemukan 42 rangka manusia di ladang tubuh di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sundal, Kabupaten Deli Serdang. Rata-rata usia korban 13 tahun hingga 27 tahun. Setelah polisi mendalami laporan orang hilang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ditemukan satu benang merah bahwa sebagian besar korban adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk memeriksa rumah Suraji. Akhirnya, polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Suraji pun mengaku bahwa dia membunuh 42 perempuan untuk memperoleh kesaktian. Suraji pun dipenjara, dan kehidupan penjara merubah perilaku Dukun AS. Dukun AS pun bertobat dan membuang seluruh ilmu kebatinan yang dia miliki. Dukun AS diberikan penjelasan bahwa dengan ilmu kebalnya tersebut, dia akan mendapatkan kesulitan ketika akan meninggal. Nasihat tersebut diterima oleh Dukun AS hingga terpidana mati ini segera membuang ilmu kebatinan yang dimilikinya. Sejak membuang kliniknya, Dukun AS aktif mengikuti pengajian di LP. Kata petugas LP kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Dukun AS sudah bertobat dan punya aktivitas ibadah yang luar biasa.
Kata petugas tersebut, jika napi lain keluar setelah melaksanakan sholat, dukun AS akan berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang lama. Upaya hukum yang dilakukan oleh dukun AS sia-sia. Pada 10 Juli 2008, 3 peluru brimob menembus dadanya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap dukun AS masih kencang. Warga tidak terima jika dukun AS dimakamkan di desa mereka. Demikian kisah dukun AS. Seperti biasa, kita akan mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi ini. Yang pertama adalah dukun dalam Islam sudah sangat-sangat jelas hukumnya. Bertanya kepada dukun, maka sholat tidak akan diterima selama 40 hari. Jika mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dia sampaikan, maka orang tersebut sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang kedua adalah mimpi, di mana dukun AS mendapatkan dalam mimpinya ayahnya hadir untuk memberikan bagaimana caranya mendapatkan ilmu kesaktian. Ketahuilah bahwa yang seperti ini adalah datangnya dari setan yang muncul dengan wujud, dengan sosok ayahnya. Maka disinilah jin, setan akan memberikan pengaruh kepada orang untuk melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah sangat-sangat kita sayangkan, masyarakat masih banyak yang percaya, masih banyak yang mendatangi dukun. Layanan yang dilakukan dukun AS, menyembuhkan penyakit, memasang susuk, tentunya tidak akan berjalan ketika tidak ada masyarakat yang datang kepada dukun AS. Namun karena inilah kondisi masyarakat di mana masih banyak orang-orang yang mempercayai tentang hal ini, maka perdukunan pun semakin marak. Oleh karena itu, kami mengajak kepada saudaraku semua, mari senantiasa kita gantungkan permohonan kita, permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih mempercayai dukun, maka saya mengajak untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.